Di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara tawasul yang dibolehkan, yaitu kita bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah dan berdoalah kalian dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Dan juga di antara tawasul yang mau dibolehkan, kita bertawasul dengan amalan-amalan saleh yang pernah kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 orang yang mereka terkurung dalam goanya, kemudian salah satu di antara mereka berkata, yunjikumullah min hadhihi sakhra an tad'ullah bisahli a'malikum. Salah seorang dari mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kalian dari kungkungan goa ini dengan kalian berdoa kepada Allah dengan amalan-amalan soleh yang pernah kalian lakukan. Kemudian 1, 2, 3 berdoa dan Allah Subhanahu wa taala membukakan goa tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara tawassul yang dibolehkan, seseorang meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Ya fulan, doakan saya supaya saya bisa begini dan begini. Ini dibolehkan. Ya, di antara dalilnya waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Kemudian salah seorang dari sahabat berdiri, "Ya Rasulullah, ud'uallahu li an akuna minhum." Ya Rasulullah, doakanlah untukku kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memasukkan saya dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Ini di antara hal yang disebutkan oleh para ulama, bolehnya bertawassul ya dengan hal yang saya sebutkan tadi. Adapun bertawassul dengan kubur, meminta kepada si pemilik kubur, menjadikan pemilik kubur sebagai wasilah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan alasan kita ini banyak dosa, kita ini banyak maksiat, kita ini orang yang kotor. Adapun wali-wali Allah, mereka adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang suci dengan Allah, sehingga tidak mungkin kita langsung meminta kepada Allah. Kita minta melalui perantara ini agar mereka bisa menyampaikan doa kita kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, gubernur saja yang manusia itu harus lewat protokoler, masa Allah nggak lewat protokoler? Beginilah ahlul ahwa. Ketika kita membahas asma dan sifat, mereka ingin mensucikan Allah, mentawil sifat-sifat Allah. Ketika kita membahas masalah tauhid al-uluhiyah, di situ dia samakan Allah dengan makhluknya. Iya. Manusia, gubernur, presiden, dia itu makhluk. Ada tamu datang ke tempat presiden, ke tempat gubernur, 1 hari 300 orang bisa teler. Karena manusia lemah. Dia akan lupa. Dia harus ada orang yang mengaturnya. Bapak gubernur, hari ini kerja kita 1, 2, 3, 4. Harus ada yang mengingatkan. Dan gak mungkin gubernur akan menerima sekian banyak tamu datang ke kantornya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala disucikan dari itu semuanya. Kalau seandainya seluruh makhluk di dunia ini jumlahnya 6 miliar, semuanya berdoa dan memohon kepada Allah dan meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terluput di antara satu doa dengan doa yang lainnya. Allah mengetahui segalanya. Dan kalau seandainya Allah ingin memberikan semua apa yang mereka minta dari seluruh manusia yang memohon kepada Allah, maka tidak akan berkurang sedikit pun apa yang ada di sisi Allah. Dan ini merupakan jenis dari kesyirikannya orang-orang musyrikin. Bertawassul dengan kubur, memohon doa melalui kubur agar menyampaikan doa mereka kepada Allah, ini merupakan jenis kesyirikannya orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah, mereka menyembah kepada Lata, mereka menyembah kepada Uzza, mereka menyembah kepada Manat, mereka mengatakan, "Mana buduhum?" Kami tidak menyembah kepada Lata, kami tidak menyembah kepada Uzza, kami tidak meyakini Lata itu menciptakan kami, Lata yang memberikan rezeki kepada kami. Tetapi apa tujuan mereka? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Agar bagaimana Lata ini kan orang soleh kan? Nanti akan kita jelaskan. Lata ini orang soleh. Agar bagaimana si Lata ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya.
dekatnya. Ini tujuannya. Sama nggak? Fama asbaha al-laila bil bariha. Sangat sama malam ini dengan malam yang lalu. Cuma kalau di zaman sekarang diberikan casing dengan judul Mahabbatus Salihin, sebagai bentuk cinta kepada orang saleh. Jadi ketika sudah dilabel dengan label ini, syirik jadi halal. Syirik yang itu menyebabkan seseorang akan kekal di neraka selama-lamanya, berubah menjadi ibadah yang sangat mulia. Dan ini merupakan permainan syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Mereka akan suka mengubah-ubah nama agar kedengarannya itu indah, kedengarannya itu bagus, kedengarannya itu seakan-akan baik.